Oh, suaranya kok bergema ya Ustadz ya? Suaranya belum. Coba diulang lagi Ustadz. Tes. Oh, ini enggak, ini bagus. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini telah hadir di tengah kita Ustadz Haikal, Ustadz Muhammad Haikal Basyarahil. Ya, beliau insya Allah mungkin selesai sekolah beliau dari S3 beliau. Kita doakan semoga Allah mudah. Beliau belajar di bidang hadis. Namun kali ini kita belajar kepada beliau dalam masalah akidah. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan ada waktu kita teruskan dalam masalah hadis. Ini persilakan Ustaz untuk memberikan materi, bisa 1 jam. Kemudian ada nanti di akhir acara kita. Tafadhol Ustaz. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan nantinya dan juga kita dapat mengamalkannya. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan kitab usul-usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita membahas asal awal, yaitu masalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada para rasul, kemudian beriman pada hari akhir, dan beriman pada takdir. Kemudian kita bahas dari al-imanu billah itu, kita sekarang ini masuk pada pembahasan al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kita katakan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang harus mengerti tentang tauhid, yang mana tauhid itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita menjelaskan kaidah-kaidah yang penting dalam tauhid. Kemudian kita lanjutkan dengan kaidah-kaidah penting dalam tauhid uluhiyah. Pada tauhid uluhiyah, pada pertemuan kemarin kita belum selesai. Kita sampai pada kaidah yang ke-7 di tauhid uluhiyah. Masih ada beberapa kaidah lagi tentang tauhid uluhiyah. Kalau antum memahami kaidah ini, itu sama seperti antum membaca Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ya, antum pahami kaidah dengan baik, sama antum seperti membaca Kitab Tauhid itu secara utuh. Ya. Kita lanjut pada kaidah yang ke-8. Ya. Kaidah yang ke-8 itu apa dalam tauhid uluhiyah? Para ulama mengatakan bahwasanya a'malul qulub la takunu syirkan
illa idza iqtaranat bil khudu'i wat ta'zim. Kata para ulama bahwasanya a'malul qulub, amalan-amalan yang ada di hati, ya, tidaklah dia menjadi syirik, ya. Amalan-amalan yang dilakukan dalam hati seseorang tidaklah dia jadi syirik kecuali diiringi dengan sesuatu pengagungan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini afwan, kebetulan mati di sini lampu karena ada pemberitahuan kemarin 10 menit katanya mati. Ya, jadi agak gelap ini videonya. Ya, karena pemberitahuan dari taib. Kata para ulama, a'malul qulub, ya. Amalan-amalan hati tidak mungkin, ya, dia terjadi syirik, ya, kecuali di hati orang tersebut ada pengagungan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara amalan hati itu banyak sekali. Di antaranya al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah ataupun al-khauf, takut, cinta, berharap. Jika ada pada diri seseorang, ya, dia misalnya takut kepada selain Allah, kemudian di dalam takutnya tersebut menimbulkan rasa pengagungan kepada hal tersebut, merasa tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan seorang tersebut berbuat terjerumus dalam kesyirikan. Contohnya seperti apa, Ustaz? Contohnya, misal ada seseorang misalnya dia ada lihat pohon besar. Kemudian pohon besar ini dia di dalam dirinya tumbuh rasa takut. Takutnya itu bukan takut tabi'i, tapi takutnya itu tumbuh pada penundukan. Kemudian seperti peribadatan kepada pohon tersebut. Akhirnya dia kasih sesajian, akhirnya dia kasih macam-macam. Takut semacam ini, inilah yang takut syirik. Inilah takut dikatakan takut syirik. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah, mereka membagi takut itu menjadi beberapa bagian. Ada takut karena Allah. Yang ini disebut dengan al-khauf i'tiqadi. Orang mengerjakan sesuatu, mengerjakan amal ibadah, dia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bermaksiat karena takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini takut yang disyariatkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ini takut yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Orang-orang yang bertakwa, para ulama, mereka takutnya semacam ini. Mereka tidak berani melaksanakan maksiat karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada takut yang disebut oleh para ulama juga takut syirki, al-khauf asyirk, yang mana ketakutan semacam ini yaitu mereka takut kepada selain Allah yang membuahkan pada hati mereka penghambaan, penundukan, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takut asyirki, al-khauf, tapi dia syirik. Kenapa? Karena di situ dia ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga khauf yang disebut oleh para ulama khaufut tabi'i. Orang takut, ya, karena fitrahnya, ya. Khauf tabi'i yang dimana semua manusia takut, ya. Contoh misalnya orang kalau lihat singa dia takut, ya. Bukan berarti orang yang bertauhid, misalnya saya bertauhid, saya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Lihat singa saya tidak takut. Ular misalnya, saya tidak takut. Nah, ini enggak. Ini salah, keliru. Ini namanya khauf tabi'i dan ini tidak syirik dan ini tidak masalah, ya, karena ini khauf yang Allah tanamkan pada diri manusia. Ya, ada orang jalan diserempet mobil misalnya, kemudian dia ketakutan misalnya. Atau ada pencuri masuk rumahnya, ada perampok masuk rumahnya, kemudian dia ketakutan. Maka ini disebut dengan khauf tabi'i. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah dalam masalah ini, ya. Dan ini takut yang Allah tanamkan pada diri semua manusia. Kalau ada orang yang berkeyakinan tidak boleh Anda takut kecuali hanya kepada Allah, ada binatang, ada yang binatang buas misalnya, Anda tidak boleh takut, ini salah. Ya, ini pemahaman yang salah.
Dan ada pemahaman semacam ini di kalangan kaum muslimin, ya, karena dia tidak mengerti tentang takut semacam ini. Ada juga al-khauf yang disebut oleh para ulama dengan khauf khayali, wahmi. Ya. Khauf seseorang karena disebabkan oleh khayalannya. Disebabkan oleh khayalannya. Ini seperti orang yang was-was. Ya. Dia beribadah atau berwudu misalnya. Kemudian setelah berwudu takut dia wudunya ada yang tidak terkena sentuhan, ada yang tidak terkena basuhan, ya. Akhirnya dia ulangi wudunya terus. Atau dia sholat. Pas sholat dia takut tadi bacaan Al-Fatihahnya tidak betul. Dia ulangi terus. Ini yang disebut dengan al-khawfu wahmi atau al-khawf khayali. Dan ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Dan nantinya khauf semacam ini bisa nanti membawa kepada kesyirikan, membawa kepada dosa besar. Ya. Dan yang terakhir para ulama menyebutkan ada khauf amali. Ya. Ada khauf amali. Khauf amali itu apa? Seseorang ya dia meninggalkan sesuatu karena manusia. Dia mau beribadah ini, kemudian dia tinggalkan karena manusia. Misalnya dia ingin bersedekah. Ketika dia ingin bersedekah, saya nggak jadi dia bersedekah, nanti dilihat orang, nanti saya takut riya. Ini disebut dengan khauf amali. Ini tidak boleh. Atau seseorang ingin beribadah misalnya. Kemudian takut dia, nanti saya kalau beribadah dipuji orang alim saya nggak mau beribadah. Ini namanya khauf amali. Ini tidak boleh. Atau seseorang, misalnya seorang wanita ingin memakai jilbab. Kemudian dia tidak mau memakai jilbabnya. Tidak mau dia menutup auratnya. Kenapa? Karena hati saya, kata dia, ini sudah nyala. Karena hati saya katanya masih belum dijilbabi. Hati saya masih kurang bagus. Maka saya perbaiki dulu hati saya, baru saya menutup aurat saya. Ini salah. Ini namanya khaufu amali. Ini tidak boleh, ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Atau seorang laki-laki misalnya tidak memelihara jenggotnya misalnya. Kita tahu memelihara jenggot wajib bagi kaum pria. Kemudian dia cukur jenggotnya. Kenapa Anda cukur? Saya takut nanti jadi omongan, celaan manusia. Ini disebut dengan khaufu amali. Takut karena manusia, takut beribadah, meninggalkan ibadah karena manusia. Ini adalah sebuah kesalahan, tapi dia tidak termasuk ke dalam syirik besar. Dia tidak termasuk dalam syirik besar. Tapi orang ini melakukan perbuatan dosa. Nah, yang jadi perhatian kita adalah amalan hati yang ada pada diri seseorang, yang mana amalan hati tersebut berupa seperti ketakutan, cinta, yang mana hal itu diperuntukkan kepada selain Allah. Diperuntukkan kepada selain Allah. Dengan diiringi rasa pengagungan, tunduk kepada hal tersebut. Maka jika ada hal semacam ini pada diri seseorang, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya, amal qulub yang menjadikan perbuatan hati yang menjadikan orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan. Semacam seseorang tadi saya lihat, ya, saya contohkan ada lihat batu besar, ya, kemudian dia takut, ya, jangan-jangan batu ini menimbulkan mudarat pada hidupnya, jangan-jangan batu ini yang menyebabkan dia mendapatkan kesembuhan misalnya dan seterusnya. Akhirnya dia tunduk, ya, takut, kemudian timbul pengagungan dia dalam dirinya pada batu besar semacam ini. Inilah yang disebut dengan syirik. Ya, inilah syirik. Tapi kalau seandainya ada orang, ya, jalan malam hari, kemudian lewat ada pohon bergoyang-goyang, kemudian dia takut, ya, jangan-jangan ini ada jinnya dan seterusnya, kemudian dia takut, tapi tidak menumbuhkan rasa pengagungan kepada orang tersebut, ini disebut dengan khauf tabi'i. Ini disebut dengan khauf at-tabi'i, khauf biasa, ya, khauf takut biasa, dan ini tidak termasuk dalam kesyirikan, dan ini tidak mengapa. Oleh karena itu kata para ulama, a'malul qulub, ya, perbuatan hati yang menimbulkan kesyirikan ketika diiringi dengan hal semacam ini. Makanya Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah
wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini syahidnya dalam ayat ini. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah ya, orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Sebab itu pula Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal qulub seperti bentuk cinta ya. Maka cinta, asal cinta tersebut diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta itu ya, cinta dalam hati seseorang diperuntukkan kepada selain Allah, yang menumbuhkan rasa pengagungan, peribadatan kepada benda tersebut atau kepada selain Allah tersebut, inilah yang disebut dengan mahabbah syirki. Mahabbah asyirki. Cinta yang menjadikan seorang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ini dilarang di dalam agama Islam. Oleh karena itu, segala amalan hati yang dilakukan oleh manusia, ya segala amalan hati yang dilakukan oleh manusia dari ibadah, ya seperti cinta, takut, pengharapan, semuanya harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut tidak diperuntukkan untuk Allah, kemudian diiringi dengan rasa pengagungan pada selain Allah, maka inilah yang membawa kepada orang tersebut kepada kesyirikan. Dan setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, amalan hati yang dilakukan oleh manusia, ketika diperuntukkan untuk oleh Allah, pasti dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang Bapak Ibu menganggap amal ibadah itu cuma sekedar perkataan dan perbuatan. Sebagian kaum muslimin menganggap ibadah itu cuma ada di perkataan dan di perbuatan. Sebagian orang mikir ibadah itu cuma baca Quran, zikir, ya, atau bertasbih, ya, atau sholat, sedekah, dan yang lainnya. Tapi banyak orang tidak sadar bahwasanya di antara ibadah itu juga ada yang di dalam hati manusia, ya, keyakinan yang ada dalam hati manusia, ya, seperti seseorang cinta tentang sesuatu karena Allah, maka dia dapat pahala. Seseorang ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan hati, ya ini juga ibadah, maka dia dapat pahala dari perbuatannya tersebut. Seperti seorang ar-raja, berharap ya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar dimasukkan di dalam surga, maka ini juga amalan hati yang mana orang pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu ada sebuah masalah. Bagaimana orang yang meninggalkan perbuatan haram? Ya, orang meninggalkan perbuatan haram ini juga bagian dari keyakinan. Ya, bagian dari sebuah keyakinan. Misalnya ada orang tidak berzina. Ya, dia tidak berzina. Dia tidak meminum khamr. Ya, tidak meminum khamr. Apakah orang tersebut dapat pahala? Ya, apakah orang tersebut dapat pahala? Para ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan perbuatan yang haram tentunya tidak membutuhkan niat. Ya, orang meninggalkan perbuatan haram tidak membutuhkan niat. Ya. Tetapi kata para ulama, ketika seseorang meninggalkan perbuatan haram, kemudian dia di dalam hatinya dia meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, di sini orang tersebut dapat pahala. Ya. Di sini orang tersebut dapat pahala. Dia tidak berzina, dia tahu karena ini haram, maka dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula orang meninggalkan minum khamr. Dia tahu bahwasanya minum khamr ini haram, dilarang dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, ya, dan dia tidak tahu ini sesuatu yang haram.
ya dia tinggalkan begitu saja. Ya, dia misalnya dia kan tidak senang, misalnya orang minum khamar, dia tidak minum khamar karena dia tahu bahwasanya bukan karena dia tahu bahwasanya khamar itu diharamkan, tapi dia tidak senang aja, dia tidak senang minum khamar, ya bukan tabiatnya minum khamar. Ya, orang meninggalkan perbuatan zina, ya karena dia tidak mau aja, ya bukan dia meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang semacam ini tidak dapat pahala. Orang semacam ini tidak mendapatkan pahala. Maka segala sesuatu juga yang kita tinggalkan, ya ketika kita niatkan hal tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah yang ke-9 ya dari kaidah ya, dalam tauhid ya uluhiyah, bahwasanya ya, para ulama menyebutkan kaidah yang ke-9 ini, kata para ulama, ma yaqdah fi asli tauhid syirkun akbar. Ma yaqdahu fi asli tauhid syirkun akbar. Wa ma yaqdahu fi kamalihi syirkun asghar. Kata para ulama, segala sesuatu ya yang dilakukan oleh seseorang menjadikan yang mana perbuatannya tersebut ya mengganggu asal tauhid ya, yang bertentangan dengan asal tauhid, maka perbuatan tersebut menjadi syirik besar. Dan adapun segala perbuatan, perkataan ya yang bertentangan yang menyelisihi kesempurnaan tauhid, maka itu masuk dalam syirik besar. Apa maksud kaidah ini? Maksud kaidah ini Bapak Ibu, ya, para ulama mengatakan bahwasanya di dalam agama Islam, dalam tauhid itu ada asal tauhid. Kemudian ada mukammilat. Ada asal ya inti dalam masalah tauhid, ada mukammilat, ada penyempurna. Kalau terjadi penyimpangan di dalam asal tauhid ini, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama syirik besar. Seperti apa misalnya? Seperti terjadi seseorang penyimpangan dalam ibadah, yang mana ibadah itu asalnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terjadi penyimpangan, bahwasanya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia misalnya menyembelih, ya kita tahu sembelihan itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Kemudian ada orang menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah, ya disembahkan untuk fulan dan fulan misalnya, disembahkan untuk selain Allah dalam rangka beribadah, maka ini syirik besar. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan penyimpangan pada asal tauhid. Seperti berdoa misalnya. Asalnya doa itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Seseorang tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang memohon kepada selain Allah, meminta kepada orang yang mati, ya, ya fulan, tolong saya, ya, tolong kabulkan doa saya dan seterusnya, ya, maka ini disebut dengan syirik besar. Ini yang disebut dengan syirik besar. Makanya terjadi kesalahan, ya, ada sebagian kaum muslimin, dan ini banyak terjadi, dan khususnya dalam masalah tawassul, ya, ada orang meminta, ya, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, ya, datang ke kuburan si fulan yang dianggap keramat, yang dianggap wali dan seterusnya, kemudian dia meminta kepada si fulan, ya, tolong, ya, orang ini sebetulnya tujuannya baik, maksudnya baik, ya, dia ingin berdoa, tapi cara yang dia tempuh itu cara yang salah, Atau seseorang di dalam keadaan darurat, ya, naik pesawatnya goyang, kemudian dia bertawassul dengan wali fulan, selamatkan kita, tolong kita, ya, dan seterusnya. Maka yang dia lakukan, wasilah yang dia lakukan adalah wasilah syirik. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asalnya doa itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dia lakukan ini adalah perbuatan syirik, terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi pada asal tauhid. Tadi 11.000 tapi bukannya sore. Ya, maka kalau ada penyimpangan yang terjadi di asal tauhid ini, maka perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang syirik. Ini yang disebut dengan asal tauhid. Adapun yang dimaksudkan penyimpangan ya, yang terjadi ya, di dalam perkara mukammilat mukammilat tauhid ya, maka kalau ada penyimpangan yang terjadi dalam penyempurna tauhid, maka penyimpangan tersebut ya menjadikan syirik kecil. Contoh semacam apa misalnya mukammilat tauhid ya. Contoh misalnya seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah sebagai wasilah dari wasilah syirik. Ya. Yang mana perbuatan tersebut wasilah daripada wasilah menuju syirik besar. Contoh misalnya, seseorang beribadah dengan cara riya. Ya, beribadah dengan cara riya. Ya. Dia sholat, kemudian di dalam sholatnya tersebut dia ingin dipuji orang. Ya, dia ingin dipuji orang, atau dia bersedekah. Kemudian dia bersedekah tersebut maksudnya adalah agar dipuji orang, dia menjadi orang yang dermawan, ya. Atau orang yang misalnya suka mengupload di YouTube misalnya, kemudian dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Kemudian dalam hatinya pengen agar dipuji bahwasanya ini al-qari, orang yang bagus bacaannya dan seterusnya. Maka ini adalah perbuatan riya. Ini adalah perbuatan riya. Yang mana riya ini bisa menghantarkan seseorang kepada syirik besar. Ya, riya itu kalau dia sering-sering terjadi, sering dilakukan manusia, bisa menghantar dia kepada perbuatan syirik besar. Ya, maka tidak semacam ini adalah wasilah menuju syirik besar. Nah, ini terjadi penyimpangan dia. Penyimpangannya dia apa? Dalam mukammilat tauhid, dalam penyempurna at-tauhid. Maka kalau terjadi penyimpangan semacam ini termasuk dalam syirik kecil. Termasuk dalam syirik kecil. Contoh yang lain misalnya. Seseorang ketika bersumpah, maka seorang bersumpah harus bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh seseorang bersumpah demi fulan. Tidak boleh. Seseorang ketika dia bersumpah, berqasam, harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang misalnya dia bersumpah ya dengan demi ayah dan ibu saya misalnya. Dia mengatakan bi abi wa ummi, dengan bapakku dan ibuku. Dia bersumpah demikian. Kita katakan ini adalah wasilah ya. Wasilah perbuatan yang mana wasilah ini bisa menghantarkan seseorang kepada syirik besar. Maka perbuatan semacam ini yaqdah fi kamalit tauhid ya. Penyimpangan terhadap masalah penyempurnaan at-tauhid. Maka penyimpangan semacam ini dikategorikan para ulama adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Ya, oleh karena itu para ulama membagi ya, syirik itu menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Nah, kalau kita paham syirik ini, kita akan paham kaidah ini. Syirik besar itu apa? Syirik besar itu adalah para ulama mengartikan huwa taswiyah bainallah wa ghairihi fi syai'in min khasaisihi wa haqqihi. Kata para ulama, syirik itu adalah menyamakan antara Allah dan selainnya pada sesuatu yang menjadi khususan Allah dan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar itu apa? Ini penting sekali karena banyak orang tidak bisa membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Kata para ulama, syirik itu apa? Syirik besar itu apa? Taswiyah bainallah wa ghairihi fi syai'in
min khasaisihi wa haqqi, yaitu menyamakan antara Allah dan selainnya pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di antara sesuatu kekhususan Allah, bahwasanya Allah itulah yang pemberi rezeki. Ketika ada seseorang berkeyakinan di luar sana ada yang memberi rezeki kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan, syirik besar. Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini yang mengatur alam semesta, ya. Ketika ada orang berkeyakinan di luar sana, ya, bahwasanya ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan syirik besar. Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjawab dakwaan, doa-doa para hambanya, menjawab keluhan semua hambanya. Ketika di luar sana ada orang berkeyakinan, ada yang menjawab, yang mengabulkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan syirik besar, melakukan syirik besar. Atau yang menjadi khususan Allah, menjadi hak-haknya Allah. Seperti misalnya ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Maka ini adalah syirik besar. Makanya kenapa orang bertawassul misalnya kepada orang yang sudah meninggal, ya, itu menjadi syirik besar. Karena dia menyamakan orang yang meninggal tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan doanya dan seterusnya. Maka terjadi syirik besar. Kenapa orang misalnya menyembelih, ya, kemudian di sesajian diperuntukkan kepada selain Allah, itu menjadi syirik besar? Karena dia menyamakan hal tersebut dengan Allah. Karena kesembelihan tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih kepada yang lain, diperuntukkan kepada yang lain, maka dia menjadi syirik besar. Nah, ini syirik, ya, ini makna syirik besar. Ya, ini penting, ya. Adapun syirik kecil, ya, para ulama mengartikan syirik kecil itu adalah wasilatun min wasail syirik. Syirik kecil itu adalah segala wasilah yang mengantarkan seseorang kepada syirik, maka itu adalah syirik kecil. Segala wasilah yang mengantarkan seseorang kepada syirik, maka itu adalah syirik kecil. Seperti tadi riya, ya, itu bisa mengantarkan nanti kepada syirik besar, ya. Atau seorang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bisa mengantarkan dia kepada syirik besar, ya. Nah, ini kaidah yang ke-9, ya. Kalau ada penyimpangan yang berkaitan pada asal tauhid, maka hal tersebut menjadikan pelakunya melakukan syirik besar. Dan segala penyimpangan yang terjadi pada penyempurna tauhid, maka itu menjadikan pelakunya melakukan perbuatan syirik kecil. Kaidah yang ke-10, ya, dari kaidah dalam tauhid uluhiyah, yaitu para ulama mengatakan kaidah yang 10 ini adalah manittakhadha sababan lam yasbut bisyar'i wala bitajribah faqad asyraka syirkan asghar. Kata para ulama, barang siapa yang menjadikan sebuah sebab yang mana sebab tersebut tidak Allah jadikan sebab, baik itu dalam syariat ataupun tidak terbukti hal tersebut dalam praktek nyata, maka hal tersebut merupakan syirik kecil. Maka hal tersebut merupakan syirik kecil. Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya ada hal-hal yang Allah jadikan, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW, yang mana hal tersebut sebagai sebab sesuatu. Contoh misalnya, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu syifa, obat. Maka salah satu mengobati, misalnya orang ingin mengobati penyakit, kemudian dia dengan cara meruqyah dirinya dengan bacaan Al-Quran. Kita katakan meruqyah diri dengan bacaan Al-Quran ini adalah sebab.
Ya, sebab untuk sembuh. Sebab ini kita katakan sebab syar'i. Kenapa? Karena telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu syifa. Maka ketika seseorang meruqyah dirinya dengan sebab-sebab syar'i semacam ini, dengan bacaan Al-Quran, maka ini adalah dikatakan sebab syar'i. Ada juga sebab-sebab, ya Allah katakan juga di antara sebab syar'i adalah madu. Ya, madu juga sebagai obat kesembuhan. Ya, Nabi juga mengatakan tamar ajwa, misalnya ini adalah sebab sembuh dari penyakit sihir dan semisalnya. Maka jika seseorang ada tertimpa penyakit, kemudian dia mengobati dengan hal semacam ini yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, kita katakan orang ini telah melakukan sebab-sebab syar'i. Yang kedua, ada sebab sesuatu tersebut bukan sebab syar'i, tidak disebutkan dengan Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tetapi dia terbukti secara praktek, baik secara ilmu pengetahuan, ya, secara ilmu pengetahuan atau terbukti di masyarakat bahwasanya itu sebab, ya, sebab misalnya seseorang, ya, kalau minum obat, misalnya minum obat paracetamol misalnya, maka panasnya akan turun. Ini terbukti secara ilmiah. Ini disebut oleh para ulama bitajribah. Sebabnya dengan tajribah, minum obat semacam ini dia akan turun panasnya, atau dia mengobati dengan penyakit ini dengan obat ini akan turun semacam ini. Ini disebut dengan tajribah. Maka segala sesuatu yang kita jadikan sebab, ya, yang mana sebab tersebut tidak disebutkan dalam syariat, ya, bukan sebab syariat, bukan sebab dalam bentuk tajribah, ya, dalam praktek tidak terbukti, maka jika dilakukan oleh seseorang, maka ini adalah syirik kecil. Contohnya seperti apa, Ustaz? Contoh misalnya, saya dulu waktu kecil, ya, di kampung itu, ya, dulu itu kalau ketika main-main, ya, biasanya ada anak-anak kampung itu biasanya diikat oleh ibunya, orang tuanya, gelang di tangannya, ya, gelang warna-warni, ya, benang, ya, biru, kuning, dan seterusnya, hitam, ya. Kenapa? Karena berkeyakinan bahwasanya gelang ini, ya, bisa menghindarkan bala, bisa menghindarkan musibah. Ya, saya dulu masih ingat berteman sama teman-teman semacam itu. Ya, bahwasanya berkeyakinan bahwasanya gelang ini menghindarkan musibah. Akhirnya dipasangi gelang di tangan anaknya agar terhindar dari musibah, dari bala. Maka perbuatan semacam ini adalah perbuatan syirik kecil. Perbuatan syirik kecil. Kenapa? Karena ini tidak disebutkan dalam syariat bahwa sebab terhindar dari bala. Dan ini juga tidak terbukti secara ilmiah. Tidak terbukti secara ilmiah, ya. Maka ini adalah perbuatan syirik kecil. Kenapa? Karena tidak dijelaskan dalam syariat, tidak disebutkan dalam syariat, dan tidak terbukti secara ilmiah. Maka ini adalah perbuatan syirik kecil. Makanya orang zaman dulu, ya, orang-orang zaman jahiliyah dulu, mereka, ya, kadang-kadang mereka mengkalungi anak mereka dengan jimat-jimat, ya, dengan jimat-jimat dipakaikan, ya, dikalungkan pada anak-anak mereka jimat-jimat, atau dipakaikan gelang pada anak mereka berupa jimat-jimat. Tujuannya apa? Agar anak mereka ini terhindar dari penyakit ain, ya, agar terhindar dari penyakit, ya, musibah, berbagai macam musibah. Maka ini adalah perbuatan orang ahlu jahiliyah. Maka dilarang oleh Nabi SAW, ya. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi jika seandainya sebab tersebut, ya, terbukti secara ilmiah atau secara tabiat, ya, itu terbukti, maka tidak ada masalah. Kita tahu misalnya seseorang, ya, kalau haus dia minum, ya, ini tabi'i, yang disebut dengan sebab tabi'i, ya, atau seorang kalau lapar dia makan, ya, kalau dia makan, ini sebab yang disebut dengan sebab tabi'i. Ini tidak terbukti secara syar'i, tidak terbukti secara ilmiah, dan juga bukan merupakan sebab tabi'i. Maka jika hal tersebut dilakukan oleh seseorang, maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Ini adalah perbuatan kesyirikan, dan ini dilarang di dalam Islam, ya, dilarang dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah asyirk. Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya jimat-jimat ya yang baik itu berupa yang digantungkan ya di leher-leher ya atau tiwala ya, seorang menjadikan istrinya cinta kepada pasangannya, ya, istrinya cinta kepada suaminya atau suami cinta kepada istrinya, maka ini ada semuanya kata Nabi SAW adalah syirik. Ini adalah syirik. Kenapa? Karena ini bukan sebab syar'i. Dan ini juga tidak terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dan ini sering ya orang salah paham dalam kaidah ini ya. Maka kita lihat kadang-kadang di masyarakat itu kadang-kadang memakai misalnya kalung ya, kalung terbuat dari giok dan semisalnya. Secara syar'i tidak terbukti, secara tajribah tidak terbukti, tetapi dia karena keyakinan aja, ya percaya saja pada omongan seseorang, ya percaya saja pada omongan seseorang. Padahal secara tajribah, ya secara fakta tidak terbukti secara ilmiah, maka ini adalah perbuatan syirik kecil. Ya, ini adalah perbuatan syirik kecil dan ini sering terjadi ya. Jadi, khususnya dalam masalah pengobatan, ya. Khususnya dalam masalah pengobatan ya. Sering sekali terjadi masalah semacam ini. Maka ini penting ya. Makanya orang bertauhid ya, ini pentingnya orang bertauhid ya. Maka kita tidak boleh ya mengambil sebuah sebab yang mana sebab ini tidak disebutkan di dalam syariat dan juga tidak terbukti secara ilmiah, maka tidak boleh kita lakukan sebab tersebut. Karena ini menghantarkan kepada syirik kecil ya. Ini menghantarkan kepada syirik kecil di dalam agama Islam ya. Ya, sebab itu pula ya, seseorang mengambil berkah ya. Ingin mengambil berkah ya. Tetapi cara mengambil berkahnya ya tidak bertentangan dengan syariat ya. Ketika hal tersebut ditempuh, maka dia melakukan syirik kecil ya. Makanya pernah pada suatu hari ya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, mereka melewati sebuah pohon ya, yang disebut pohon ini disebut dengan yang disebut dengan Zata Anwat. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zata Anwat. Wahai Rasulullah SAW, jadikanlah ya bagi kami ya pohon Zata Anwat seperti mereka punya, untuk kami menggantungkan pedang-pedang kami. Ya. Tujuannya apa? Mereka ini ingin bertabarruk ya dengan pohon tersebut. Kemudian Nabi SAW marah besar. Nabi marah besar kepada orang-orang semacam ini. Innakum qaumun tajhalun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kalian kaum yang tidak mengerti, tidak paham. Ya. Kenapa? Karena hal tersebut ya bukan sebab syar'i untuk mendapatkan berkah. Dan hal tersebut tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara ilmiah, secara fakta. Makanya Nabi SAW melarang para sahabatnya. Seperti itu pula ketika seorang ingin mencari berkah, yang mengambil berkah, maka sebabnya harus syar'i. Sebabnya harus syar'i. Ya. Contoh misalnya, seseorang ingin mengambil berkah ya dengan seorang dengan air zam-zam ya. Maka cara mengambil berkah dengan air zam-zam tersebut juga sebabnya sebab syar'i, dengan cara kita meminumnya ya, dengan cara kita berdoa ya sebelum meminumnya. Nah, ini sebab-sebab syar'i dalam mengambil berkah air zam-zam. Tetapi ketika seseorang ya mengambil air ya sesuatu ya, dikatakan ini air dari fulan ya, air dari fulan, maka ini bukan sebab syar'i ya, bukan sebab syar'i seseorang mengambil berkah ya, mengambil bekas air minum si fulan misalnya. Ya, karena dia menganggap ini orang alim, ya kemudian dia ingin mengambil berkahnya, ya bekas airnya misalnya, tabarruk dengan airnya. Kita katakan ini tidak ada dasarnya, ya tidak disebutkan dalam syariat dan tidak terbukti secara ilmiah. Maka ini tidak boleh. Perbuatan yang dilakukan adalah syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sebuah sebab yang mana sebab itu tidak Allah jadikan sebagai sebab syar'i ataupun tidak terbukti secara ilmiah. Maka jika dilakukan, hal tersebut termasuk dalam syirik kecil. Kemudian ya, kita lanjut pada kaidah yang ke-11.
ya, masuk pada kaidah yang ke-11. Kaidah ke-11 ya, ini kaidah yang penting ya. Kita insya Allah menyebutkan 12 kaidah ya. Ini kaidah yang ke-11. Kaidah yang ke-11 dalam tauhid uluhiyah ya. Yatafadhalul mu'minun bihasbi tahqiqihim at-tauhid. Orang beriman itu bertingkat-tingkat mereka ya, bertingkat-tingkat mereka dengan kadar realisasi mereka dalam tauhid sesuai dengan tahqiq mereka terhadap at-tauhid ya. Allah jadikan orang beriman itu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Antara saya dengan fulan itu berbeda-beda. Jangankan itu, antara suami dan istri pun berbeda-beda tingkatannya dalam merealisasikan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an ya, Allah katakan dalam Al-Quran ya, bahwasanya ya, orang yang paling sempurna di dunia ini, yang menyempurnakan tauhid, yang merasakan tauhid adalah para anbiya dan rusul. Para anbiya dan rusul. Mereka orang yang paling sempurna dalam merealisasikan tauhid. Makanya jangan kira orang yang sudah belajar tauhid dia sudah sempurna. Maka kita terus menyempurnakan tauhid kita. Maka orang yang paling sempurna menyempurnakan tauhid itu adalah para anbiya dan rasul. Kemudian ya, orang di bawahnya, para orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu orang-orang yang mungkin ada kusur dalam ibadah ya, ada kadang-kadang bermaksiat, kadang bertaubat ya, bermaksiat, kadang bertaubat lagi dan seterusnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an tingkatan ini. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba kami ya, sesungguhnya akan kami wariskan kitab-kitab ini dari orang-orang yang kami pilih. Di antara mereka, ya, di antara hamba-hamba itu kata Allah, ada zalimun li nafsihi. Ada dia yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ada di antara mereka orang yang pertengahan, ya. Kadang berbuat zalim, kadang tidak. Ya. Kemudian ada di antara mereka pula kata Allah, sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa dalam melakukan perbuatan kebaikan. Imam Ibnu Athir ya, menjelaskan ya, ketika menjelaskan ayat di atas, kata beliau, wa hadhi qismatun sahihatun fa innahu la yakhlu aqsamul ibad min hadhihi salasah fa imma 'asin zalimun li nafsihi wa imma muti'un mubadirun ilal khairat wa imma muqtasidun bainahuma. Kata beliau, sesungguhnya ini adalah pembagian yang betul, kata Ibnu Athir, sesungguhnya ini adalah pembagian yang betul dalam ayat tersebut. Karena kalau kita lihat, kata beliau, hamba-hamba ini ya, maka tidak keluar dari pembagian tiga ini. Ada di antara mereka asin yang bermaksiat, menzalimi diri mereka. Ada di antara mereka yang senantiasa taat dan selalu mengerjakan kebaikan, dan ada di antara mereka pertengahan di antara keduanya. Ya. Maka ya, di antara hamba Allah itu ya, ada yang mereka menzalimi diri mereka, sering berbuat maksiat, ya, sering senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Ya. Ada di antara mereka juga yang subhanallah, setiap kali mendengar kebaikan dia laksanakan. Apa saja kebaikan yang dia ketahui dia laksanakan, dia saksikan, dia taati, dan dia meninggalkan semua apa yang Allah haramkan. Ya. Dan ada di antara hamba Allah itu pertengahan di antara keduanya ini, ya, pertengahan di antara keduanya ini. Maka ini menjelaskan bahwasanya setiap mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan kadar realisasi mereka dalam mewujudkan tauhid dalam diri mereka. Oleh karena itu kata para ulama, tidak mungkin ya kita merealisasikan tauhid secara sempurna kecuali kita melakukan tiga hal ini. Ya. Kecuali kita melakukan tiga hal ini. Ini realisasi dalam tauhid. Pertama kata para ulama, seseorang
dikatakan dia yang merealisasikan tauhid, tahqiqut tauhid, ya, bahwasanya pertama dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada semua yang menjadi kekhususan Allah, baik itu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Nanti insya Allah kita jelaskan asma wa sifat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Kata para ulama, pertama dia merealisasikan tauhid tersebut, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah, baik itu dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang kedua kata para ulama, dia merealisasikan tauhid tersebut dengan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya, baik itu dari perbuatan syirik, perbuatan maksiat, ataupun perbuatan bid'ah, Jadi dia meninggalkan segala sesuatu, ya, baik itu dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, dan perbuatan maksiat, dan mengerjakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada dia, melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada dia. Maka jika orang melakukan semacam itu, dia telah merealisasikan tauhid. Makanya Bapak Ibu, orang yang berbuat bid'ah, dia tidak merealisasikan tauhid. Karena dalam merealisasikan tauhid, orang harus meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, dan melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan. Kemudian kata para ulama, dikatakan dia merealisasikan tauhid, ya, dia meninggalkan segala hal-hal yang dimakruhkan dalam agama Islam. Ketika dia meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dalam agama Islam, ya, maka orang tersebut telah merealisasikan tauhid secara sempurna. Maka tiga hal ini Bapak Ibu, jika dilakukan, Anda mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dalam menjadi kekhususan Allah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian Anda meninggalkan semua perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Kemudian Anda meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dalam agama Islam, maka orang ini telah mentauhidkan dengan tauhid yang sempurna. Merealisasikan tauhid dengan tauhid yang sempurna. Maka jika ada di antara kita misalnya yang masih melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan dosa, ya, maka pentahkikan tauhid kita tidak sempurna. Ya, makanya orang yang bertauhid itu orang yang sangat jauh dari perbuatan maksiat. Maka kalau seandainya ada orang sering berbuat maksiat, itu tanda tanya besar di dalam tauhidnya. Tanda tanya besar di dalam tauhid. Kenapa? Karena pentahkikan perhiasan tauhidnya itu kurang. Makanya orang kalau belajar akidah, ya, terus belajar akidah, maka dia semakin dia bertakwa kepada Allah. Semakin dia beribadah kepada Allah. Bukannya orang belajar akidah semakin jauh dia dari Allah. Sholatnya semakin malas, ibadah yang lainnya semakin malas. Ini keliru. Berarti tidak betul dia belajar akidahnya. Kenapa? Karena orang yang belajar akidah itu menjadikan dia tambah semangat. Tambah dia beribadah. Tambah dia bertakwa kepada Allah. Tambah dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tambah dia makin menjauh dari perbuatan maksiat. Ya. Kalau ada orang belajar akidah, ya, maksiatnya jalan terus, tidak berhenti, maka ada keliru, ada yang salah yang dia pelajari dalam tauhid tersebut. Makanya kata para ulama, mentahqiqkan tauhid ini secara sempurna ketika tiga hal tadi yang dilakukan, ya, yaitu seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah yang menjadi kekhususan Allah, kemudian meninggalkan perbuatan syirik, maksiat, bid'ah, ya, kemudian meninggalkan hal-hal yang Allah makruhkan. Maka jika dilakukan hal tersebut, maka orang tersebut telah merealisasikan tauhid secara sempurna. Taib. Terakhir, kaidah yang terakhir, ya, saya singkat, ya, karena mepet waktunya. Kaidah yang ke-12 adalah ibadah itu tauqifiyah. Setiap ibadah itu tauqifiyah. Apa yang maksud dengan tauqifiyah? Setiap ibadah itu harus berlandaskan dalil. Maka tidak boleh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak berdasarkan dalil. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, kata Nabi, yang amalan bukan dariku, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis Aisyah mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama yang tidak pernah kami lakukan, kata Aisyah, maka amalan tersebut ya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun Bapak Ibu, bentuk ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Harus berdasarkan dalil. Baik itu ibadah yang berupa zikir, ya. Baik itu ibadah berupa zikir, ya. Maka harus berdasarkan dalil. Maka banyak sekarang ini orang berzikir, ya, membuat zikir-zikir tertentu yang mana zikir tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka bilang ini maknanya baik. Akhirnya dia berzikir asalan, ya, menyebut zikir dengan berbagai macam. Makanya tidak boleh. Karena zikir itu adalah ibadah. Maka harus berdasarkan dalil. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat. Pernah Nabi SAW mengajari seorang sahabat bernama Bara ibn Azib. Nabi SAW mengajarkan Bara ibn Azib, mengajarkan beliau zikir di waktu tidur. Perhatikan hadis ini. Kata beliau, kata Nabi SAW ketika mengajarkan Bara, kata Rasulullah SAW, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala sikkikal ayman, summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt." Kata Nabi sallallahu kepada Bara ibn Azib, wahai Bara, kata Nabi sallallahu, jika engkau ingin tidur, maka berwuduklah dulu. Kemudian berbalinglah engkau, wahai Bara, ketika mau tidur dengan menghadap sebelah kanan. Kemudian kata Nabi, kemudian setelah itu berdoalah engkau. Katakan, kata Nabi, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Sampai akhir hadis. Kemudian ketika Nabi mengajarkan doa ini kepada Bara, Bara pun mengulangi doa ini di hadapan Nabi. Sahabat yang mulia ini mengulangi doa ini di hadapan Nabi SAW. Ketika Bara sampai kepada Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, kemudian Bara di sini salah. Beliau menyebutkan wa rasulika alladhi arsalt. Padahal di hadis Nabi mengajarkan wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Tetapi Bara mengganti kata Nabi dengan kata Rasul. Wa rasulika alladhi arsalt. Ketika Bara mengganti kata, padahal Nabi dan Rasul ini sama artinya, wa bi nabiyyika. Tapi Bara mengganti Nabi ini dengan kata Rasul. Wa bi rasulika alladhi arsalt. Kemudian kata Nabi SAW, la. Nabi mengatakan kepada Bara, tidak wahai Bara. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Hendaklah engkau menyebut dengan Nabi. Perhatikan, satu lafaz saja Bara keliru ditegur oleh Nabi SAW. Disalahkan oleh Nabi SAW, tidak boleh. Padahal kata Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu maknanya sama. Maknanya sama. Tapi Bara beliau keliru menyebutkan wa rasulika. Padahal wa binabiyika, dan langsung ditegur oleh Nabi, tidak. Wahai Bara, katakan wa binabiyika alladhi arsal. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tauqifi. Ya, setiap ibadah itu harus berdasarkan dalil, harus persis apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam zikir yang sangat kecil semacam ini, padahal maknanya sama, itu ditegur oleh Nabi SAW. Apalagi perkara yang besar, Bapak Ibu. Perkara yang sangat besar dalam agama. Hal yang sepele saja, yang tidak sengaja dilakukan oleh Bara, ditegur oleh Nabi SAW. Ya, apalagi perkara yang luar biasa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan dalil, harus berdasarkan dalil. Ini penting sekali, ya, karena banyak orang beribadah tidak berdasarkan dalil, sehingga apa? Sehingga dia terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Yang mana kata kita perbuatan bid'ah ini penghalang kita untuk merealisasikan tauhid. Perbuatan bid'ah ini penghalang seorang Muslim untuk merealisasikan tauhid. Ya, maka penting ya setiap ibadah, makanya hak seorang mad'u, seorang pendengar, ya,
ketika dia mendengar ceramah dari ustadznya mengajarkan semacam ibadah misalnya, hak antum untuk bertanya kepada ustadz tersebut, ustadz mana dalilnya? Apa dasarnya? Apa landasan? Itu hak antum. Hak seorang ketika dia mendengar. Kenapa? Karena ibadah itu harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Ini mungkin dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Anda sampaikan, saya kembalikan ke moderator, Pak Bagus. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih pada Ustadz Haikal. Masya Allah sangat bagus sekali. Ada pertanyaan yang masuk ini juga. Mungkin 2 pertanyaan dulu dari saya. Yang pertama, untuk syarat yang ketiga Ustadz tadi sebutkan meninggalkan yang makruh. Apakah di sini cukup itu saja atau diiringi dengan mengerjakan yang sunnah atau mustahab? Apabila itu memang dicukupkan dengan meninggalkan yang makruh, maka bagaimana jika seorang juga dia melakukan hal-hal yang sunnah atau nawafil? Ya. Terhadap kedudukan dia dalam masalah tauhid. Kemudian ada pertanyaan yang kedua saya sampaikan sekaligus dari chatting. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tips mendidik anak yang suka melihat kartun-kartun legenda mitos Nusantara yang mungkin banyak mengandung unsur-unsur kesyirikan dan khurafat? Syukran wa jazakallahu khairan. Ya. Silakan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya masalah tadi yang Pak Bagus tanyakan tadi, apakah cukup dia meninggalkan makruh saja tanpa melaksanakan hal-hal yang disunnahkan? Ya. Tadi saya jelaskan, yang kedua itu bahwasanya meninggalkan ya kesyirikan, meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan maksiat, meninggalkan bid'ah, dan juga melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan. Yang melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan. Di antara yang Allah perintahkan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Maka dia melaksanakan hal-hal tersebut. Maka hal ini jika dilaksanakan, ya 3 hal tersebut dilaksanakan, maka dia telah menyempurnakan, merealisasikan tauhid secara sempurna. Nah, ada sebagian orang ya yang dia meninggalkan makruh, ya meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi dalam Islam tanpa melaksanakan misalnya hal-hal yang Allah perintahkan yang sifatnya sunnah. Contoh misalnya, dia tidak bermaksiat, dia tidak melakukan perbuatan bid'ah, dia tidak melakukan perbuatan syirik. Dia mengerjakan hal-hal yang wajib. Dia mengerjakan hal-hal yang wajib saja tanpa melaksanakan perbuatan sunnah. Apakah dia telah merealisasikan tauhid? Kita katakan iya, dia telah merealisasikan tauhid. Tetapi berbeda perealisasiannya dengan orang yang seperti itu tapi plus dia menjalankan sunnah, mengerjakan amal-amal yang sunnah yang tidak diwajibkan. Dia menjalankan amal yang sunnah, tentu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedua-duanya sama-sama merealisasikan tauhid. Ya. Tetapi tingkatannya berbeda, ya. Tingkatan yang sempurna adalah dia mengerjakan yang Allah perintahkan, baik itu yang berupa wajib ataupun yang sunnah. Itu tingkatan yang paling sempurna. Dan ini tingkatan yang paling sempurna yang tidak bisa dilakukan kecuali para anbiya dan rasul. Ya, yang paling sempurna merealisasikan tauhid adalah para anbiya dan rasul. Baru setelahnya orang yang soleh. Kenapa? Karena berbeda. Ya. Karena berbeda satu dengan yang lainnya. Ada orang bisa menjalankan amal ibadah ya, yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi kadang-kadang perkara makruh masih dia kerjakan. Ya. Karena berbeda. Ada orang yang di antara manusia ada yang menjalankan amal ibadah, ya, tetapi kadang-kadang dia bermaksiat, tetapi cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu pula manusia. Maka tadi yang kita katakan bahwa manusia itu bertingkat, tapi yang paling sempurna adalah dia meninggalkan apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan, kemudian menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia dan menjalankan yang perkara-perkara yang mustahab ya, yang dianjurkan. Maka ini orang yang paling sempurna dalam merealisasikan tauhid. Ya. Kalaupun ada orang yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan apa yang diharamkan tadi, tapi tidak melaksanakan yang hal-hal yang sunnah misalnya, kita katakan dia juga merealisasikan tauhid, tapi berbeda tingkatan dia dengan tingkatan yang pertama tadi. Itu jawabannya. Kemudian jawaban yang kedua tentang jawaban untuk soal yang kedua, masalah orang mendidik anak karena anaknya suka nonton kartun-kartun yang
berbau mitos ya, yang sehingga bisa mengganggu tauhid. Pertama ya, ketika kita melihat anak kita melihat hal-hal semacam itu ya, lihat kartun-kartun ya, yang di sana mengusik tentang ketauhidan dia kepada Allah, maka wajib bagi orang tua melarang anaknya. Wajib. Ya wajib ya, ini bukan suatu yang sunnah. Karena ini fatal ya, karena ini perkara yang penting ya. Maka wajib orang tua melarang anaknya. Terus bagaimana cara melarangnya? Ya tentu saja setiap orang tua memiliki cara masing-masing ya. Cara masing-masing mungkin ya, HP-nya bisa diatur ya, HP-nya mungkin bisa di setel gitu ya, diatur ya, sehingga tidak muncul kartun-kartun semacam itu, atau dikasih tahu anaknya bahwasanya ini tidak boleh nak, ini mengganggu, ini dilarang dalam Islam, dijelaskan ya. Maka setiap orang tua tentunya memiliki cara masing-masing, tetapi di sini yang saya tekankan, tidak boleh kita membiarkan, tidak boleh orang tua membiarkan anaknya melihat hal-hal semacam itu. Karena itu mengganggu tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sebagian orang menganggap itu remeh, ya. Sebagian orang itu menganggap remeh. Padahal tidak. Itu perkara yang besar, ya. Kita melihat anak kita ya nonton kartun yang menyembah Tuhan selain Allah misalnya. Maka itu berpengaruh pada dirinya, berpengaruh pada dirinya. Maka wajib bagi orang tua melarangnya, melarang anak tersebut. Bisa dengan cara ya diatur di HP tersebut ya, sehingga tidak muncul lagi kartun-kartun semacam itu, atau dikasih tahu anaknya bahwa ini tidak boleh, ini dilarang dalam Islam dengan cara yang baik ya. Atau dengan cara misalnya yang lebih keras lagi, mungkin diambil HP-nya, tidak dibiarkan dia nonton kalau orang tua tersebut tidak bisa menempuh kecuali dengan cara tersebut. Maka intinya di sini adalah harus kita larang. Tidak boleh kita biarkan anak tersebut nonton hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam. Apa Anta izin bertanya? Ya silakan Pak Abu Subhan ini ya. Oh, Abu Muhammad. Oh, Abu Muhammad, silakan Abu Muhammad. Apa Anta bagaimana ya seseorang yang masih dalam tahap mempelajari tauhid, terus orang itu terjerumus kepada kesyirikan, sementara dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Apakah dengan terjerumusnya dia kepada perbuatan syirik bisa membatalkan keislaman? Dan kalau memang itu betul terjerumus kepada pembatalan keislaman, terus bagaimana cara dia untuk masuk Islam lagi? Apakah harus ada yang menyaksikan syahadatnya? Apakah cukup syahadat di dalam sholat saja? Ya. Itu aja pertanyaan saya ya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ini sebetulnya pertanyaannya simple tapi jawabannya besar. Ya, jawabannya susah. Kenapa? Karena ini permasalahan yang luar biasa khilafnya di dalam agama Islam. Kalau ada seseorang belajar tauhid, ya dia belajar tauhid kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak tahu itu perbuatan syirik. Pada asalnya manusia itu jika dia tidak tahu maka dia tidak dihukumi dan tidak dikatakan dia berbuat dosa. Ya, karena rufi'an ummati al-khata' wan nisyan. Sesungguhnya kata Rasulullah diangkat dari umatku itu al-khata', ya, ketidaktahuan, kesalahan, ya, karena dia tidak tahu, ya Allah ampuni orang-orang tersebut. Maka jika ada seorang misalnya dia belajar tauhid kemudian dia melakukan perbuatan ini, tidak tahu perbuatan tersebut ternyata dilarang. Contoh misalnya dia mengatakan dia tidak tahu bersumpah dengan nama selain Allah itu tidak boleh. Karena sering dia lihat di TV misalnya orang bersumpah dengan demi bapak saya ya, demi fulan. Dia lihat di TV, dia tidak tahu bahwasanya itu misalnya perbuatan tidak boleh. Kemudian dia terjerumus dalam hal tersebut. Nah, apakah dia berdosa? Kita kan tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak diketahui. Dia tidak tahu. Di dalam Islam itu ada istilah al-uzur bil jahl. Ada orang dikasih uzur karena kejahilannya. Ya, karena kejahilannya. Maka dalam Islam dikasih uzur dia dalam kejahilannya. Tetapi tidak semua kejahilan itu dikasih uzur. Tidak semua kejahilan itu dikasih uzur. Di antaranya, kalau antum masih ingat yang Anda jelaskan tentang masalah rukun iman, batas-batas yang wajib diketahui.
ya batas-batas yang wajib diketahui. Maka itu tidak dikasih uzur. Setiap orang harus belajar. Setiap orang harus belajar. Ada hal-hal yang orang itu diuzur atas kejahilannya. Ya, semacam tadi dia belajar tauhid tapi dia tidak tahu ini perbuatan yang menyimpang, ini perbuatan yang keliru. Ya, seperti terjadi juga pada masa sahabat ya, yang kita sebutkan tadi, sahabat yang ingin menggantungkan pedang-pedangnya karena mereka baru masuk Islam. Ya, mereka tidak tahu itu perbuatan yang salah, kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Maka orang yang belajar tauhid kemudian atau orang yang belum belajar kemudian dia melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut ternyata perbuatan syirik, maka dan dia tidak tahu, maka orang itu dikasih uzur. Taib. Kalau ada orang berbuat syirik misalnya, ada orang berbuat syirik ya, kemudian dia tidak tahu itu perbuatan syirik, apakah dia itu membatalkan tauhidnya? Kita katakan tidak. Tidak membatalkan tauhidnya dan tidak perlu lagi dia mengulang syahadatnya. Tidak perlu lagi dia mengulang syahadatnya. Wallahu a'lam. Kalau khairan Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sebagai mahasiswa atau mahasiswi merasa takut kepada dosen terkadang dalam menyelesaikan tugas sampai harus melalaikan sholat dan ibadah sunnah lainnya? Apakah termasuk pengagungan dan khauf yang dilarang Ustaz? Ya, itu sebetulnya takut yang berlebihan. Ya, itu takut yang berlebihan dan itu dilarang. Orang takut tidak selesai tugasnya akhirnya dia lalaikan sholat, akhirnya dia lalaikan, ini takut berlebihan. Ya, takut yang berlebihan ini dilarang, takut semacam ini. Ya, takut semacam ini. Maka jangan sampai pada asalnya orang mahasiswa takut sama dosen itu tidak ada masalah ya, dan itu takut tabii ya, mahasiswa dengan guru takut ya, itu takut tabii ya. Karena wibawa gurunya atau status guru tersebut ya, itu takut yang tabii ya, itu takut yang wajar. Tapi takut itu menjadi tidak wajar ketika dia meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan kepada dia, sehingga dia tidak sholat, sehingga dia sholat di luar waktunya ya, sampai habis waktu sholat tersebut. Makanya tidak boleh. Ini takut yang ini yang saya katakan tadi adalah al-khawfu al-amali ya, takut amali ya, takut melaksanakan ibadah karena manusia. Ini takut yang dilarang semacam ini, sampai dia melalaikan sholatnya yang kita katakan tadi, khaufu amali ya, dia takut melaksanakan tersebut karena takut marahnya dosennya, takut caci maki dosennya kalau seandainya dia sholat misalnya, maka ini yang disebut dengan khaufu amali dan ini dilarang dan ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Walaupun pada asalnya takut sama dosen itu wajar, tapi ketika itu menjadikan dia meninggalkan sholat, meninggalkan hal-hal yang wajib, maka ini yang disebut dengan khauful amali dan ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada pertanyaan yang lain? Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, ya ini bagaimana ya? Ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Ini tertulis ya. Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah cukup siang. Ya, pertanyaan yang terakhir. Lalu bagaimana cara kita meluruskan pemahaman anak-anak terkait tauhid dan bid'ah? Ya. Yang mana mereka diajarkan di sekolah dan TPA. Hal-hal yang tidak sesuai, Ustadz, seperti ibadah harus diawali dengan lafadz niat, usolli wa nawaitu dan perkara-perkara bid'ah lainnya. Syukran jazakumullah khairan. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita meluruskan tauhid atau ibadah anak-anak kita? Pertama, Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah kita dulu yang paham. Ya, kadang-kadang orang tuanya tidak paham. Akhirnya pun dia menjadikan anaknya melakukan hal-hal tersebut. Yang penting yang pertama itu kita dulu yang paham. Kita dulu belajar, kita dulu yang paham. Ya, masalahnya anak kita nggak paham, kita nggak paham. Ya, sehingga kita tidak bisa membetulkan. Yang penting, yang pertama kita dulu harus paham tauhid itu dengan baik. Paham ya, amal ibadah itu semacam apa. Mana ibadah yang dianjurkan, mana ibadah yang tidak sesuai dengan syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, carilah sekolahan yang bagus. Sekolahan yang sesuai dengan asas sunnah ya, berlandaskan sunnah. Sekolahan yang bagus, dan itu sudah banyak sekali zaman sekarang. Maka
kita jangan sembarangan mengasih anak kita kepada sekolah-sekolah yang tidak betul, ya. Maka cari sekolah-sekolah yang bagus, ya, dan itu banyak, ya. Maka kalau kita saja dalam masalah berobat aja kita pilih-pilih dokter, masa dalam masalah pendidikan anak yang nantinya penentu kehidupan dia, masalah akhir dia, kita tidak pilih-pilih. Dalam perkara dunia kita pilih-pilih, dalam perkara akhir kita tidak pilih-pilih. Ya, ini keliru. Maka cari sekolahan yang sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, kalau ini sudah terlanjur Ustaz, sudah kadung masuk di sekolah tersebut, ya. Saya juga baru tahu bahwa kena dakwah sunnah ini baru-baru. Terus gimana? Kalau dikeluarkan tanggung. Terus gimana? Ya, maka kalau kita tahu ya sudah tidak memungkinkan untuk memindahkan dia ke sekolah yang lain, maka di sini kita ajarkan di rumah. Ya, kita ajarkan di rumah. Ketika ada pengajaran di sekolahan yang keliru, maka kita betulkan di rumah. Maka harus kita pantau terus ya. Buku muqarrarnya, ya, buku pelajaran dianya, kita pantau. Oh, ini ternyata bertentangan. Kita jelaskan kepada anak kita sehingga nanti ketika dia di sekolahan, gurunya mungkin menjelaskan ya di buku tersebut, yang mana buku tersebut tidak sesuai dengan sunnah, maka anak itu sudah paham. Oh, ternyata ini tidak betul. Tadi dijelaskan oleh ibu saya. Maka kuncinya tadi, makanya saya bilang kuncinya adalah ibunya harus paham atau orang tuanya harus paham dulu. Ya, kalau orang tuanya nggak paham, gimana dia mau menjelaskan? Maka harus belajar. Ya. Oleh karena itu, kalau seandainya anaknya sudah kadung masuk, tidak mungkin pindah ya karena sudah akhir tahun dan semisalnya, maka dijelaskan, diperhatikan buku muqarrarnya, jelaskan. Oh, ini ternyata ini salah, ini keliru. Ya, dijelaskan sebelum dia menerima informasi itu, pelajaran itu dari gurunya di sekolahan. Ya, ini caranya kira-kira agar kita membentengi anak kita dari hal-hal yang perkara-perkara tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz Haikal pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita sangat berterima kasih kepada Ustadz Haikal pada pagi hari ini. Mohon maaf sekali beliau ini hari ini sangat sibuk sekali, jadi waktunya tidak bisa kita perpanjang lagi. Beliau sudah menyempatkan buat kita semua, sebenarnya beliau sangat sibuk hari ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah mengaruniakan kebaikan yang banyak kepada beliau dan keluarga beliau, berikan kesehatan dan kemudahan segala urusan. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ditulis nanti. Insya Allah saya sampaikan kepada beliau untuk pertemuan beliau mungkin sekitar sebulan lagi yang akan datang. Bapak Ibu sekalian silakan ditulis. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada beliau. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, mengampuni kita semua pada pagi hari ini, memberikan ampunan pula kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Tahratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz Haikal.